sebelum menyampaikan apa yang seharusnya dan menurut saya sangat tepat kalau kajian ini disampaikan pada sore hari ini menjelang maghrib, sangat tepat untuk sekedar mengingatkan saya serta ibu-ibu dan jemaah yang ada di sini. Namun demikian, yuk kita awali dengan bersalawat dulu ya. Salawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha al-afiyati abdani wa shifaiha wa nuril abzari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana alimina wa talabatana wa talibatina liyaumina hadza ila yaumi akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su' illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Agisna ya Allah, agisna ya Allah, agisna ya Allah bi haulika wa quwwatika fa innahu la haula wa la quwwata illa bika. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oke, baik, insyaallah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatul jumu'ah, apabila datang malam Jumat. Sekarang malam apa, Bu? Makanya itu tadi yang katakan tepat kalau saya menyampaikan ini di malam menjelang Jumat. Barangkali bisa dilakukan ya malam ini juga. Idza kana lailatul jumu'ah,
yakhrujul arwah min kuburihim. Maka pada malam ini keluarlah arwah emak kita, babe kita, kakek kita yang udah kagak ada, maaf pakai bahasa sana. Semua pada keluar, Bu. Di mana? Di depan rumah. Ya mungkin ibu sudah pernah baca ya. Kembali lagi, idza kana lailatul jumu'ah yakhrujul arwah min kuburihim. Keluar tuh arwah emak kita, babe kita, kakek kita semua yang walaupun belum pernah ke sini dari Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi malam ini semua ada di rumah, Bu. Nanti ya. Makanya tepat sekali kalau kajian ini disampaikan supaya tidak ketinggalan. Ada tamu malah ditinggalin, enggak gitu toh. Ada tamu sekarang ibu di masing-masing rumah, ibu di masing rumah yang bukan jamaah di sini umpama hadir sekarang ya ba'da maghrib. Kembali lagi berarti tadi, maaf ya. Idza kana lailatul jumu'ah, apabila datang malam Jumat, yakhrujul arwah, maka keluar tuh arwah emak kita itu min kuburihim, dari kuburnya masing-masing. Walaupun belum pernah dari Jawa ke sini, belum pernah. Nah sekarang datang, Bu. Nggak percaya ibu tunggu aja di depan rumah, persis pintu rumah ibu masuk dan keluar tiap hari gitu. Wa yaqifuna ala abwabi buyutihim, dan mereka berdiri di depan pintu rumah, Bu. Di depan pintu rumah. Nggak usah ingin lihat, nggak usah. Yang betul Rasulullah mengatakan demikian, bahwa mereka orang tua kita yang baru kemarin atau yang udah lama datang pada malam hari ini ya. Sambil bicara ngomong begini, Bu, farhamu alaina fi hadhihi lailatil mubarakah, fi hadhihi lailatil mubarakah, di malam yang penuh berkah ini, malam Jumat, bisodaqah, dengan sedekah. Nah ini yang dimaksud ya, Bu. Jadi kita supaya lebih jelas dan supaya dijalankan ntar malam pulang dari kerja, pulang dari pengajian, ibu bisa laksanakan. Ya, keluar. Maka kemudian pada saat itu dia sudah berada di situ. Kapan, jam berapa? Nanti inda ghurubis syamsi. Inda ghurubis syamsi, ketika sudah terbenam matahari. Di mana, Bu, tadi? Wa yaqifuna ala abwabi buyutihim, di depan pintu rumah. Sambil ngomong, farhamu alaina fi hadhihi lailatil mubarakah bis sadaqah. Kalau dikatakan pengemis yang biasa tiap hari itu datang dan dia minta sedekah. Nah kesempatan ini jangan dilalaikan, Bu. Jauh-jauh dari Mojokerto umpama, jauh-jauh dari Jawa Tengah, Jawa Timur, atau dari mana, Kalimantan dan sebagainya, datang, Bu. Yakinkan itu. Dan itu kedatangannya setiap malam Jumat. Malam Jumat kemarin, malam Jumat sebelumnya, malam Jumat hari ini, malam Jumat yang akan datang, dan seterusnya. Kembali lagi kepada inda ghurubis syamsi. Datangnya itu inda ghurubis syamsi, ketika terbenam matahari. Nah itu pasnya nanti maghrib, beliau sudah datang ke sana. Nggak kelihatan, cuman ada aja. Jangan kemana-mana, Bu. Malam ini masing-masing di rumahnya. Karena maaf, ini bagi yang ibu, ayah ibunya sudah berpulang ke rahmatullah. Kalau yang belum masih ada tentunya di rumahnya masing-masing. Tapi mungkin kakeknya datang ya. Cuman yang agak sedikit kita tolak ya, Bu, ya, kedatangannya bila sang kakek itu mudah-mudahan tidak ada dari keluarga jamaah ini. Kakek itu biasa memiliki khodam. Apa khodam, Bu? Khodam itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Khodam itu bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kitanya khodam itu, maaf, pesuruh. Khodam itu pesuruh. Nah ini jangan sampai kita didatangin itu. Tapi ada datang juga yang punya, tapi ya
yang emak kakeknya, babenya kita ada punya itu. Nah, dan itu kita biasa sebut jin. Ya. Datang, Bu, di situ. Di rumah masing-masing datang. Oke, baiklah. Ya, kembali lagi yang tadi itu. Nah, si emak kita, si babe kita yang udah meninggal kemarin, yang dulu dan sebagainya itu ada nanti. Ibu pulang dari pengajian mungkin, ya, udah datang. Sambil ngomong begini, "Farhamu alaina fi hadhihi lailatil mubarakah bis shadaqah." Itu yang diminta sedekah. Oleh karena itu, wayahna kata orang Sunda, jangan kemana-mana, baca sesuatu. Salah satunya Al-Quran, sedekah niatkan. Ya, baca apa saja yang ibu hafal. Niatnya untuk emak kita, niatnya untuk bapak kita. Dia jauh-jauh datang untuk itu. Tapi seandainya nih, maaf, mudah-mudahan tidak ada ya. Ketika kemudian mereka sudah ada di depan sana, di pintu gitu keluar masuk itu, Bu, pintu di situ. Nah kemudian orangnya nggak ada, entah keluar rumah, entah ke pasar. Sementara ada tamu di sana. Kemudian dia langsung begitu tidak ada, pulang dia, Bu, tanpa membawa sesuatu yang dibacakan oleh sang anak dan keluarganya. Pulang dia sambil ngomong begini, Bu, andai kata kalian bahil. Bahil apa bahil? Nah, pelit. Masa enggak enak tentunya ya kita dibilang bahil sama orang tua atau mertua atau siapalah dulu, mungkin kakak kita, adik kita datang. Wa in bahiltum biha, jika kalian bahil untuk membaca sesuatu dan diniatkan untuk emakmu, untuk bapakmu umpama gitu, fazkuruna bi fatihatil kitab, fazkuruna bi fatihatil kitab, bacalah untuk Fatihah tuh. Saking butuhnya, Bu, paling enggak Fatihah, syukur-syukur mah surah Yasin, Iqra'u Yasin ala mautakum. Kalau bisa surah Yasin, apalagi surat-surat yang lain, surat Tabarok ya, Bu Abal, Ibu udah hafal ya surat Tabarok ya, Bu? Al-Muluk. Itu bagus, Bu, kalau sering Ibu setiap hari baca itu. Apa kata Nabi? Suratul Mulk tamna'u azabal qabri. Surat Tabarok tamna'u azabal qabri, mencegah dari siksa kubur bagi orang yang diniatkannya, bagi kita yang selalu membacanya. Sering-sering baca surat Tabarok ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah, Ibu sudah hafal semua ya. Nah, kalau kita sering membaca surat Tabarok malam apa saja, terutama malam Jumat, maka kata Nabi, suratul Mulk tamna'u azabal qabri. Surat Tabarok mencegah siksa kubur bagi orang yang selalu membacanya. Biasakan membaca surat Tabarok buat diri sendiri, dan ojo lali ulah hilap. Juga niatkan untuk emak kita yang udah nggak ada, maaf, mau bapak kita yang udah nggak ada, kakek kita yang udah nggak ada, sampaikan, niatkan sampai nggak kira-kira, Bu? Sampai nggak? Yakinkan itu sampai, karena ada malaikat yang khusus. Dan ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ngomong gitu kan tadi, aku datang jauh-jauh mulai dari sana. Sampai kagak ada yang baca ini baca itu, bahkan Fatihah juga enggak ada. Maka ngomong sambil ngomong, wa in bahiltum biha, jika kalian bahil, pelit, tidak mau baca ini baca itu untuk makmu atau untuk bapakmu, fazkuruna bi fatihatil kitab, baca Fatihah, baca Fatihah gampang, anak kecil juga bisa ya. Nah, apalagi kita baca Fatihah. Niatkan untuk yang dimaksud tadi, siapa di antara kita. Masya Allah, senangnya bukan luar biasa, Bu, senangnya sangat luar biasa, Bu. Mak kita, babe kita yang kagak ada itu mendapatkan bacaan kiriman yang diniatkan untuknya. Masya Allah, jangankan besar surat Tabarok atau surat Yasin atau surat
Apa saja yang ibu selalu baca di sana. Yang baca hanya baca Fatihah saja sangat luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi, ini pas kalau kajian ini menyampaikan tentang yang ini ya. Karena ini malam Jumat. Kapan datangnya Bu? Inda ghurubi syamsi. Inda ghurubi syamsi. Ghurub terbenam, syamsi matahari. Ketika terbenam matahari datang tuh. Nah ibu pulang nanti, pulang dari pengajian atau dari jamaah dari masjid, udah ada Bu baca Assalamualaikum. Nanti kalau masuk ke rumah tuh Assalamualaikum warahmatullahi ya. Tuh di rumah masing-masing itu pasti bagi yang orang tuanya sudah nggak ada. Dan itu kewajiban kita Bu, kewajiban kita yang harus melakukannya. Atau setelah baca ini baca itu, baca sholawat, diniatkan, semua diniatkan, semua diniatkan untuk sang emak, untuk sang bapak, untuk sang ayah dan lain sebagainya. Karena mereka sangat amat membutuhkan jauh-jauh dari dana. Sampai-sampai tadi maaf sekali lagi saya ulangi, sampai-sampai menyebut wa in bahiltum, jika kalian bahil selama ini emak kesini nggak pernah ada yang baca itu, baca ini umpama ya Allah fadzkuruna bi fatihatil kitab ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, itu sekali lagi ini pas banget. Mudah-mudahan nanti setelah pengajian selesai ya, setelah selesai sholat maghrib gitu, bacain sesuatu yang udah biasa, syukur teruskan. Kalau yang belum maka lakukanlah, paling tidak mulai malam ini. Beliau orang tua kita sangat menunggu, menanti kiriman sang anak ya. Dia jauh-jauh datang, maaf dari sana dari sini macam. Sekali lagi nanti Bu, kalau tidak pernah kita atau cueklah dengan orang tua yang tadi, rasakan saat kita nanti berpulang ke rahmatullah, anak-anak kita cuek, nggak ada yang baca ini baca itu ketika kita datang pada malam Jumat seperti ini. Karena dulu juga orang ini dulu tidak pernah melakukan sesuatu untuk anak. Hadirin jamaah rahimakumullah ya. Sekali lagi ini mengingatkan bahwa malam Jumat ini datang semua orang tua kita, bapak kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Lakukan sesuatu, bacaan sesuatu dalam Al-Quran. Salah satunya yang umum diantaranya adalah suratul Yasin. Suratul Yasin ala mautakum. Baca surat Yasin ya untuk mereka orang yang telah berpulang ke rahmatullah. Jangan sampai enggak Bu, anak-anak kita biasakan. Jangan maghrib langsung ngelayap kemana-mana, umpama na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mereka akan terbawa untuk seterusnya ke depannya setiap malam Jumat itu seperti ya Bu. Apalagi kalau dekat makamnya, dekat rumah kita, datengin Bu, apa namanya, ziarah kubur ya. Ini yang kebangetan nih. Kalau maaf orang tuanya ada salah satunya atau dua-duanya sudah berpulang ke rahmatullah dan kuburannya tidak jauh dari rumah kita Bu, kebangetan sama sekali. Kalau sampai tidak ada yang ziarah, kata Nabi kalau mau ziarah kubur, kalau mau ziarah yang paling utama pada 3 hari ini Bu, 3 hari ya, hari Jumat, nah besok, hari Kamis dan hari Sabtu, 3 hari itu. Dalam hadis Nabi Rasulullah SAW mengatakan annal mauta ya'rifuna bizuwarihim yaumal jumu'ah yaumal qablaha wa yauman ba'daha. Kalau mau ziarah kubur hari Jumat utama ya. Dan di situ ada keanehan Bu. Kalau ibu mungkin mendapatkan keanehan itu. Annal mauta ya'rifuna bi suwarihim yaumal jumu'ah. Annal mauta ya'rifuna bi suwarihim ya'rifuna. Orang yang telah maut itu kalau diziarahin pada hari yang tadi, apakah Jumat terutama atau hari Kamisnya atau hari sebelumnya itu hari Sabtu atau Jumat. Nah, kalau itu datang dia paling senang tuh.
paling senang sekali didatanginya itu, dan bisa dia melihat ya'rifuna bizuwarihim, dan ia mengenali, oh itu anakku, tapi nggak kelihatan sama kita, Bu. Cuman annal mauta ya'rifuna bizuwarihim, annal mauta, orang yang telah maut, yang telah meninggal dunia, ia mengenali orang yang menziarahinya itu, mengenali orang yang menziarahinya. Kalau ibu emaknya udah nggak ada, umpama, lalu ziarah ke kuburnya pada hari Jumat, maka dibuka hijab oleh Allah, Bu, masya Allah ya, dibuka hijab oleh Allah, sehingga melihat, oh itu anakku, atau kalau suaminya, oh itu suami aku, kalau istrinya sudah berpulang, gitu, Bu. Itu Rasulullah SAW yang menerangkan tentang hal itu. Sekali lagi, inilah anjuran ya, pas pengajian ini dilakukan pada malam Jumat, mudah-mudahan ya syukur-syukur yang udah terbiasa ya, Bu. Setiap malam Jumat begini ya, Bu. Enggak, Pak? Setiap malam Jumat ziarah kubur enggak? Atau paling enggak baca Yasin tadi pada saat maghrib ya. Inda ghurubis syamsi, ketika terbenam matahari itu di situ datang. Matahari selesai maghrib masuk, dia datang, Bu ya. Nah, jangan lupa salat maghrib selesai baca tuh surat Waqiah, surat Yusuf, atau surat tadi yang pertama ya Yasin, surat Tabarok, Tabarok itu ya Al-Muluk ya, dan sebagainya. Biasakan, insya Allah, Bu. Nanti ketika kita tidak ada juga, anak-anak kita akan melakukan dengan izin Allah. Tapi kalau selama ini nggak pernah melakukan itu, maka jangan harap ketika kita berada di sana ada orang yang datang atau anak keluarga itu datang. Nauzubillah summa billah min dzalik ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Baiklah, kita tadi ya, bahwa pada malam ini begitu selesai maghrib langsung buka Al-Quran, surat terserah mau surat apa. Besoknya kalau mau ziarah bagus ya, Bu, ziarah paling bagus ke kuburnya pada hari Jumat. Dan usahakan ya, Bu ya, maaf saja kalau ziarah kubur pas di wajahnya sang mayit. Di mana, Bu? Di mana sang mayit wajahnya? Bu. Ini maaf. Ini makam atau kuburannya ya. Di sini kuburannya. Ini wajahnya ada di sini, Bu. Ibu ada di sini nih. Ini kakinya selonjoran di sana. Kan dia ngadepnya ke sini, bukannya ke atas. Ini ngadepnya ke sini. Nah, lakukanlah kalau ibu ziarah kubur besok umpama, lakukan berada di wajahnya sang mayit. Itu yang paling senang, Ibu, paling senang. Jadi di sini, bukannya di sini. Atau di sini. Yang paling utama di sini ya kan. Seperti orang yang berhadapan saja kayak gitu. Ibu ya. Baik jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sudah terbiasa syukur ya, biasakan melakukan ziarah kubur, lalu membacakan di sana di alam di kuburan itu surat-surat tertentu tadi, baik itu surat Yasin, surat Tabarok, surat yang lain-lain yang dekat, paling tidak suratul Fatihah. Jangan sampai enggak ya, Bu ya. Baik jamaah rahimakumullah, itu mudah-mudahan bisa dilakukan pada malam pada hari ini. Paling tidak seterusnya insyaallah. Jamaah rahimakumullah. Nah, kaitannya dengan itu ada sesuatu ibadah salat, ada keterkaitannya. Ibadah salat yang dimaksud di sini adalah ibadah salat sunat yang ibu salat sunatnya 4 rakaat. Udah pernah, Bu? Udah terbiasa? Salat sunat ba'diyah atau qobliyah 4 rakaat, Bu. Umpama nanti salat Isya lah katanya. Jadi ada 4 salat yang andai kata kita selalu melakukan salat sunat qobliyahnya atau ba'diyahnya 4 rakaat. Baik 4 rakaat itu 1 kali salam maupun 2 kali salam. Ibu pernah salat sunat 1 kali salam 4 rakaat? Bu, ya. Salat sunatnya 4 rakaat.
ya Bu, boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Kata Nabi, siapa yang sholat sunat qobliyahnya, sholat sunat qobliyah mana ya Rasulullah? Sholat sunat qobliyahnya yang ba'da Isya, nanti ya, ba'da Isya. Kalau yang tadi itu Isya sebelum maghrib, maksudnya sebelum maghrib kan Isya, asar maksudnya, maaf. Man sholat 4 rakaatin, Bu, siapa yang sholat sunat 4 rakaat ya, qobliyah maksudnya sholat sunat itu yang sebelum asar, sebelum maghrib, asar. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan masuk neraka bagi orang yang terbiasa, Bu. Coba biasakan. Ibu sudah terbiasa, Bu? Bu? Salat sunat 4 rakaat qobliyah asar. Di rumah tentu, kalau ibu sih di rumah, enggak di masjid. Ya, kalau laki-laki di rumah, di masjid mungkin. Tapi di rumah juga boleh dilakukan oleh sang ayah, sang suami. Man shalla qabla al-'asri ya, 4 rakaatin haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan masuk neraka. Siapa ya Rasulullah? Orang yang terbiasa qobliyah asar tadi 4 rakaat. Udah terbiasa, Bu? Halo? Ini sakit gigi apa gimana? Ya insyaallah dalam kajian-kajian itu pasti ada yang seperti ini dan sebagainya. Penting langsung karena apa yang kalau bisa kita lakukan, kenapa tidak kita melakukan seperti tadi qobliyah asar 4 rakaat, baik yang 1 kali salam maupun yang 2 kali salam ya. Kalau yang 2 kali salam berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini kalau yang 1 kali salam, yaitu yang tadi itu 4 kali salat sunatnya 4 rakaat, kemudian salamnya 1 kali. Insyaallah. Nah, hal inilah yang kemudian menarik kita, Bu, ya, bahwa kita akan mendapatkan sesuatu luar biasa dari Rasulullah SAW yang mengatakan demikian. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Sementara kita dalam doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, terus begitu ya. Baik jemaah rahimakumullah, biasakan, mudah-mudahan orang akan bisa kalau terbiasa insyaallah. Mudah-mudahan saja ada disebutin taufik dan hidayah, Bu ya. Karena pengajian itu insyaallah yang sudah disiapkan oleh Allah taufik ya, Bu. Apa itu taufik, Bu? Udah pernah disampaikan di sini dulu. Taufik dan hidayah. Kalau ada di antara jamaah ini ada yang mendapatkan taufik dan hidayah seperti ini contohnya, Bu. Taufik itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah atas hidayah yang disampaikan. Seperti tadi ada kajian ini begini nih. Nanti kalau jam sekian ada emakmu datang lalu rasakan. Nah, itu langsung dapatkan taufik langsung dari taufik Allah. Dan tanda-tandanya orang yang mendapat taufik diantaranya, Ibu, diantaranya Ibu bisa melakukan. Oh iya, aku alhamdulillah dapatkan, atau aku yang mengatakan aku belum mendapatkan hal itu, aku berarti belum dapat taufik ya. Yaitu orang yang kemudian sami'na wa ata'na, kami dengar, kami melaksanakan atau mentaatinya. Seperti itu. Tidak sami'na wa asaina, kami dengar, kami cuek. Enggak dong tuh. Enggak gitu tentunya ya. Nah, tentu saja pengajian ini setiap minggu apa setiap apa, Bu, di sini? Nah, tentu saja sudah banyak masalah agama yang sudah kita terima dan juga mungkin sudah dilaksanakan ya, seperti itu ya. Baik, jamaah rahimakumullah. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu? Ya, oke lah, baik. Iya. Masih ada. Oke, baik jamaah rahimakumullah. Kembali pada tadi itu, yang ketika datang sesuatu kemudian kita lakukan. Nah, kemudian yang paling, Bu, adalah salat sunat 4 rakaat. 4 rakaat ba'dal isya, bukan qobliyah. Kalau asar tadi adalah qobliyah asar. Kalau isya ini ba'diyah isya.
Jadi bukan qobliyah Isya tapi ba'diyah Isya. Nah, ini keuntungannya luar biasa, Bu. Barang siapa yang selalu dawam biasa melaksanakan salat sunat qobliyah Isya 4 rakaat, faka'annama tahajjada bihinna min lailatihi. Bu, subhanallah, dia akan mendapatkan pahala tahajud setiap malam dan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau ba'diyah Isya. Ya, tapi kalau dari ba'diyah sebelumnya, ba'diyah zuhur, teman-teman. Qobliyah zuhur, bukan ba'diyah. Qobliyah zuhur. Jadi cuma ada 3, zuhur, asar, dan isya. Ya. Kalau subuh lain lagi, Bu. Rak'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Ibu jangan tinggalkan, Bu, ya. Yang sudah langsung ingat kepada Allah, ya Allah berikan hamba kemampuan untuk menjadi satu kelaziman, kebiasaan. Rak'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Apa itu, Bu? 2 rakaat salat qobliyah maksudnya. 2 rakaat qobliyah subuh. Jangan ditinggalkan 2 rakaat ya, Bu. 2 rakaat subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi rak'atal fajri khairu minad dunya wa ma fiha artinya bahwa keutamanya melebihi dunia dan seisinya, Bu. Jangan meninggalkan. Tapi saya bukan qobliyah karena udah tadi ketinggalan berjamaah langsung ikut, lalu ya ikut qobliyah subuhnya adalah ba'diyah subuh, boleh. Setelah salat subuh orang-orang pada pulang umpama ya, setelah salat subuh orang-orang pada pulang, kita belum qobliyah subuh, maka lakukanlah qobliyah subuh itu setelah salat subuh. Maka rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Subhanallah, mendapatkan keutamaan dari Allah, ya, dunia dan lebih daripada dunia dan seisinya 2 kali, Bu. Dia qobliyah padahal, apalagi salat subuhnya tentu. Ini qobliyah subuhnya seperti itu. Jangan meninggalkan qobliyah subuh walaupun umpama ibu salatnya ke masjid pada di rumah. Kalau ke masjid udah ketinggalan imam berjamaah umpama, lakukan saja ikut. Nanti setelah berjamaah salat subuh ikut tadi, maka lakukanlah qobliyah subuh tadi setelah sholat subuh. Jadi boleh dilakukan qobliyah itu dilakukan setelah sesudah sholat subuh, boleh ya, Bu. Karena memang tadi ada halangan keburu-buru sehingga ketinggalan berjamaah subuh dengan bapak-bapak umpama. Ya kalau di rumah jangan lupa, Bu. Kalau di rumah sholat qobliyah subuh dulu, baru kemudian sholat subuh ya. Andai kata lupa atau karena mungkin kesiangan sehingga sholat subuhnya selesai, ya Allah aku tidak qobliyah subuh karena sholat subuhnya aja kesiangan. Lakukan qobliyah subuh setelah sholat subuh. Niat tetap niat, Bu, ingat, niatnya tetap qobliyah bukan ba'diyah ya. Walaupun prakteknya ba'diyah tapi tetap niatnya qobliyah ya. Itu. Ada pertanyaan? Maaf, nggak ada. Baik. Coba. Masih ada ya? Oke. Jamaah rahimakumullah. Ini terjadi di masjid, maaf. Jangan dibilangin masjidnya lah. Di daerah Cicadas. Di daerah Cicadas. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Ada orang, Bu, sholatnya di rumah pakai kursi, paham nggak, Bu? Duduk di kursi, jadi nggak sujud, cuma hanya gerakan. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Kalau memang keadaannya, tentu keadaan kembali kepada keadaan. Sakit lah katakan, kayak tadi ada orang yang salat sunat qobliyah subuhnya qobliyah isyanya ba'diyah atau setelah, boleh dilakukan kalau memang qobliyah tidak bisa dilakukan. Jadi bisa ini juga sama ketika tadi orang yang melakukan salat tadi dilakukannya setelah, boleh melakukan keadaan, semua keadaan ya, semua keadaan. Nah, insyaallah seperti itu. Mudah-mudahan saja tentu ada kajian saat ini ada manfaatnya. Terutama yang jangan lupa, Bu. Apa tadi pertama? Bu. Yang pertama apa tadi?
kedatangan tamu. Di mana? Mak kita, bapak kita yang udah berpulang ke rahmatullah, ya Bu ya. Maka kemudian kita datang ya ke sini dari jauh, walaupun dia belum pernah ke sini dulu, waktu hidupnya belum pernah ke Jawa Barat umpama. Tapi ketika beliau sudah berpulang ke rahmatullah, datang malam ini juga datang. Ya ba'da maghrib, ketika selesai indah ghurubi syamsi, ketika terbenam matahari, dia sudah ada di sana. Maka lakukan, jangan tinggalkan dia Bu. Jangan tinggalkan dia, dan dia lakukan sesuatu apa yang kita bisa. Baca surat Al-Mulk terutama, surat Yasin diantaranya, dan paling tidak suratul Fatihah. Ya, hati-hati itu. Suami kita, suami ibu maksudnya, suami ibu ajari supaya bisa, supaya biasa maksudnya, bukan bisa sih bisa, cuman supaya biasa, insyaallah. Jangan sampai kosong ketika orang tua datang dari sana, tidak ada yang menyambut dengan bacaan-bacaan tertentu ya. Bacain surat Yasin, surat-surat yang lainnya dan sebagainya sebisa kita. Insyaallah semua apa yang kita lakukan akan mendapatkan penerimaan dari Allah dan disampaikan kepada sana, kepada ahli kubur, dan insyaallah ahli kubur kita akan mendapat. Tapi kalau sebaliknya Bu tadi, sebaliknya sampai tidak ada yang melakukan sesuatu, maka kemudian dia nangis pulang Bu. Sambil tadi mengatakan apa tadi Bu? Masih ingat? Wa in bahiltum biha. Saking begitunya tuh Bu. Kalau kalian bahil, mamahmu jauh-jauh dari sana, kamu tidak memberikan sesuatu apapun untukmu. Begitu juga Bu, kalau kita punya sesuatu rezeki, ketika ada pengemis datang ke rumah, niatkan ojo lali ulailap, niatkan untuk orang tua kita. Ya Allah, pahalanya untuk orang tua kita. Walaupun kita sedekahnya di mana aja, niatkan. Untuk beberapa orang juga bisa, karena Allah Maha tahu. Maka itulah yang harus dilakukan oleh kita sebagai anak terhadap mereka, para orang tua kita, supaya mereka juga mendapatkan kesenangan ya Bu. Jangan sampai sudah di dunianya kurang dekat dengan Allah, maka kemudian tidak ada kebaikan dari sang anak untuk kemudian melakukan sesuatunya seperti tadi itu, membaca sesuatu yang tadi ya Bu. Baik jemaah rahimakumullah, ada pertanyaan? Maaf saya tadi kebasahan banget. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu tidak ada pertanyaan? Baik. Mudah-mudahan saja, maaf Bu, karena waktunya buah dan saya tadi agak kedinginan. Berangkatnya dari sana persis 3:30, sampai sini 4:30 tadi. Alhamdulillah. Bisa keburu lagi di sini. Insyaallah. Dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan tadi menjadikan sesuatu bagangan buat kita melaksanakannya pada hari-hari tertentu, pada waktu-waktu tertentu, insya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, barik alal muslimin, Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Anta Jawazul Halim wa Anta Ni'mah. Ibu sekalian, saya mohon bantuan doa Fatihah karena saya baru kena musibah. Udah dengar ya? Udah dengar. Saya udah enggak ngisi-ngisi ngaji pengajian karena saya tabrakan. Kendaraannya hancur, nggak bisa dipakai. Ya, nggak jadinya di depan Indosemen sana. Jadi oleh karena itu mohon doa Fatihah dari Sadayana. Ini maaf, ini kenapa pakai ini Bu? Bukan nggak ada masalah, ada masalah. Ini kalau saya buka, makanya tadi nggak dibuka tuh ya. Tapi kalau bicara sih, insya Allah masih bisa. Cuman ini Bu, malu dilihat jamaah gitu ya. Nah, mohon doanya ya tentunya untuk saya terutama, dan saya juga doakan untuk ibu semua, mudah-mudahan selalu mendapatkan kemudahan, keselamatan untuk sehat walafiat, baik saya maupun ibu semua jamaah di sini. Semoga Allah memberikan kemudahannya bi barakati wa bi karomati wa bi haibati wa bi manzilati
وبمعجزة سورة الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا مجيب السائلين، آمين يا الله يا مجيب الدعوات المضطرين يا سميع الدعاء. يا ربنا يا الله يا إلهنا إنك تعلم حوائجنا كلها يا رب، فاقضها يا الله، فاقضها يا الله، فاقضها يا الله. اللهم سلمنا وسلم معنا واحفظنا واحفظ معنا وبلغنا وبلغ معنا برحمتك يا الله يا رحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الموفق إلى أقوال ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.